Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي في الأرض. وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق. والله أكبر مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. يا منيب يا الله يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا منيب يا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح الباب البسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله على آله وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Amma ba'du, para jamaah, para bapak, para ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, alhamdulillah kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa yang dianugerahkan kepada kita semua. Di antara nikmat yang terbesar pada hari ini, sama-sama kita ketahui, kita bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kaki kita untuk menempati, untuk datang ke tempat yang mulia ini. Dari pagi sampai saat ini kita masih sama-sama beriktikaf di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, baik yang sebelumnya maupun yang akan datang, amal ibadah dan amal soleh yang kita lakukan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita akan petik bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hidup di akhir zaman, hidup yang ibadahnya tidaklah seberapa dibanding orang terdahulu, tapi mudah-mudahan lisan kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ringan bersolawat kepada beliau. Sebab sama-sama kita ketahui, orang yang bersolawat di antaranya, di samping nama dia disodorkan di hadapan Rasulullah, malaikat menyebutkan nama kedua orang tua yang bersolawat. Alangkah mulianya kita yang bersolawat. Di samping kita disebutkan di hadapan Rasul juga orang tua kita, maka di antaranya kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, lisan kita senantiasa bersolawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian subuh kali ini saya ingin menyampaikan tentang masalah berkah. Sebab sama-sama kita ketahui masjid kita pun bernama Darul Mubarakah. Darul artinya desa, tempat yang kita tempati saat ini, desa Teluk Pulau. Mubarakah artinya yang diberkahi. Apa itu makna berkah? Mungkin kita sama-sama selalu mengucapkan kata berkah ini sering. Di samping kita makan pun kita memohon keberkahan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Mudah-mudahan berkah. Ketika ada orang menikah, kita juga mengucapkan Allahumma barik lahuma. Mudah-mudahan kalian yang sedang menikah ini diberkahi oleh Allah. Apa itu makna berkah? Berkah itu maknanya dalam bahasa Arab disebutkan ziyadatul khair. Makna berkah, arti berkah adalah tambahnya kebaikan. Jadi bertambah kebaikan itu adalah keberkahan. Jadi jangan dianggap berkah itu umur panjang, belum tentu. Umur panjang bisa jadi umur panjang 120 tahun dia hidup,
tapi tak ada kebaikan yang dilakukan, itu umur panjang tidak diberkahi. Tapi alangkah mulianya hidupnya hanya 60 tahun, 50 tahun. Tapi 50 tahun itu diisi dengan berbagai kebaikan. Diisi dengan bermacam taat kepada Allah. Itu umurnya berkah. Jadi kita berkah ini, makna berkah adalah tambahnya kebaikan. Jangan dianggap sakit tidak berkah. Ada kalanya sakit ini bisa menambahkan dirinya dekat kepada Allah, berarti itu sakit yang berkah. Ada yang tak sakit, sehat tak berkah, karena kesehatannya tak digunakan untuk kebaikan. Sehatnya hanya digunakan untuk yang tidak layak, bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia diberikan sakit oleh Allah, tapi sakitnya ini mendekatkan diri kepada Allah. Tahukah kita, ketika kita mendengar sosok Nabi Allah alaihissalam, Ayub alaihissalam, bahkan menurut keterangan ada 7 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun dia sakit, sampaikan sakitnya ini daging berpisah dengan tulang. Tapi sakitnya ini bukan menambah jauh dari Allah, tapi menambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sakit ini adalah sakit yang membawa keberkahan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kadangnya kita di saat sakit, di saat kita sehat, kita lupa dengan Allah. Tapi di saat kita sakit pinggang, berdotuk pinggang, kita mengucap Allah sakitnya, Allah, Allah. Di saat sehat dia tak pernah menyebut nama Allah, tapi di saat dia sakit baru dia zikir kepada Allah. Ini yang diharapkan. Ketika kita dulu makan sodap, tak pernah ingat kepada Allah. Tiba saatnya sakit gigi, berdonying sikit gigi itu, maka langsung mengucapkan Allah, Allah, Allah. Kau sakit yang kata Allah Subhanahu wa taala bisa mengingatkan diriku. Jadi oleh karena itu, jangan kita menganggap sehat bisa membawa keberkahan kalau sehatnya tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, al-barakatu tuzidu ala ta'ah. Berkah itu adalah membuat kamu bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah makna daripada berkah. Jadi kadang-kadang kita makan bukan dianggap yang berkah itu gizinya banyak, makannya sedap, belum tentu. Karena bisa jadi makanan yang lezat, makanan yang enak bisa melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang makannya hanya kangkung, tumis kangkung, lauk ikan asin. Tapi lauk yang semacam ini bisa mengantarkan dirinya untuk datang ke masjid, bisa mengantarkan si pemakannya senantiasa berzikir kepada Allah. Inilah makanan yang berkah, bisa mengantarkan dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu Pak Bu, uang yang makannya sodap, lezat, nikmat. Ya, bak kata orang kini ada ayam segala nama ayam, ayam penyetnya ada, ayam bakarnya ada apa nama itu, segala macam ayam ada. Tapi belum tentu. Ada dulu kisah yang saya tengok-tengok dalam medsos ini, cerita ayam sama anaknya. Kata anaknya protes, mak, awak ko apalah nasib awak ko. Dari kocik sampai bosa disobui ayam. Waktu kocik disobui anak ayam, udah bosa disobui induk ayam. Tak ada ubah-ubah nama awak dah. Tapi itu sodap manusia. Kalau dia jadi pejabat, Pak Presiden, turun lagi Pak Gubernur, Pak Camat, Pak Pengulu, Pak Dokter, namanya berubah-ubah, Pak Ustaz, diubah-ubah namanya. Padahal dia manusia, tapi namanya macam-macam. Tak suka awak ke dah. Kocik anak ayam, bosa induk ayam, tak sama. Tak sama dengan manusia. Iri anak ayam tu. Apa kata induknya? Udahlah nak, usah kau iri sama manusia. Dia itu selagi idui, namanya banyak itu selagi idui. Tapi kalau udah mati, nama ijabatannya itu hilang.
Tak ada disobek kalau dah mati. Awas Pak Ustaz nak lewat. Tak ada dah. Yang tinggal hanyalah awas mayatnya masuk, mayatnya masuk. Gubernur meninggal. Pak Gubernur mau masuk. Tak ada. Hilang nama gubernur. Hilang nama ustaz. Yang tinggal hanyalah mayat. Kata. Tapi awak isu udah mati. Nama awak berubah-ubah. Ada ayam panggangnya nak. Ada ayam penyetnya nak. Ada ayam tak apa segala melama ayam. Ada disebut itu. Pre-chickennya ada nak. Jadi kita mulia isu kalau dah mati. Manusia belum tentu namanya. Jadi itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan itu didapatkan dari keberkahan hidup kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah wa taala. Jadi jangan dianggap makanan yang lezat, makanan yang nikmat itu berkah. Karena apa? Karena belum tentu makanan nikmat yang lezat itu mengantarkan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bisa jadi makannya kecap hanya garam, tapi Masya Allah malam dia bisa bangun, puasa dia bisa puasa, solat 5 waktu bisa berjamaah. Inilah makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga para jamaah, anak kita. Anak kita ini ada anak yang berkah, ada yang tidak. Bagaimana anak yang berkah? Anak yang berkah ini senantiasa anak yang soleh, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Apalagi umat ayahnya sudah meninggal dunia, setiap waktu dan saat doa terus mengalir untuk orang tuanya. Ini adalah anak yang berkah. Bisa jadi kita Pak jangan menengok anak berkah itu waktu kociknya lucu, waktu kociknya comel, bagus. Tapi jabat dah bosa, dia jabatannya tinggi. Tapi dia tidak pernah ingat kepada orang tuanya. Bahkan tak pernah mendoakan orang tuanya. Maka inilah yang kita harapkan anak yang berkah. Yaitu senantiasa mendoakan kita. Dulu ada Pak di Pulau Jawa sana ceritanya. Ada dia punya anak 2 orang. Punya anak 2 orang. Satu anaknya cenderung kepada sekolah agama, akhirnya dimasukkanlah oleh orang tuanya sekolah agama, yaitu masuklah ke pesantren. Masuk pesantren dia tidak sekolah, hanya mengabdi kepada kiai, dan itu dia hanya mengaji sama kiai saja, tidak mengenal sekolah umum. Tapi si abangnya tak mau masuk pesantren, dia hanya sekolah formal. Sampailah sang adik ini di pesantren sukses, sang abang pun sukses di sekolah formalnya, yaitu sampai ke S2 dan segalanya, sampai sekolah yang tertinggi. Ketika ayahnya meninggal, ketika orang tuanya meninggal, 2 beradik datang. Tapi adik yang dari pesantren tadi mengurus jenazah ayahnya, mulai dari mensolatkan, mengafankan, memandikan, sampai di pekuburan menyambut, mengazani, sampai mentalkinkan anaknya, mendoakan. Tapi anak yang satunya hanyalah membawa zaman dulu handycam, yaitu video. Di videonya lah selamat jalan ayahku. Itu aja yang ayah udah tanya, itu video saja yang dipegang oleh anaknya. Coba bayangkan Pak. Bagi mayat yang meninggal, manakah anak yang berkah di antara kedua ini? Maka mudah-mudahan kita mendapatkan anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang senantiasa nanti di akhirat mereka bisa menyapaati, menolong kita ketika kita terpeleset. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah anak kita, mudah-mudahan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga begitu juga bumi Pak Bu. Bumi ini jangan sekali-kali kita mengatakan, oh bumi yang berkah itu bumi yang subur, bumi yang panorama alamnya indah. Belum tentu. Kita tahu mungkin para jamaah yang sudah menginjakkan kakinya di tanah Makkah suci Al-Mukarramah, itu tanahnya tandus. Bahkan dulu Masya Allah
tanahnya luar biasa tandusnya. Kita Indonesia, jangankan apa, batu pun bisa tumbuh lumut. Batu bata kalau udah lama kita tinggalkan bertahun-tahun, itu tumbuh dengan lumut karena suburnya. Tapi tanah di Mekah belum tentu seperti itu. Tapi Allah ciptakan Makkah Al-Mukarramah, tanahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang di sana belum tentu tidak ada seperti kita yang hidupnya sengsara. Karena apa? Tanahnya diberkahi oleh Allah. Hewan-hewannya mungkin kita kepada orang yang lain itu mengamalkan, terus mengamalkan, maka teruslah mengalir pahalanya kepada orang yang berilmu. Maka pernah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jika mata Adam inqata amali." Kalaulah manusia sudah mati, maka putuslah amal kita. Kita tak bisa beramal lagi kecuali hilang salatin, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah. Sedekah jariah yang ibu kirimkan, ibu atau bapak berikan kepada tempat bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat disampaikan, lalu anak muridnya ini ilmu yang disampaikan gurunya diamalkan, diberikan kepada orang lain. Walaupun kita sudah mati, tapi ilmu itu pahala, ilmu yang kita berikan masih tetap mengalir kepada si pemberi. Begitu juga anak yang soleh, anak yang mendoakan kepada 2 orang tuanya. Ini adalah sebagai celengan tabungan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada dulu Pak, Bu, di kampung kita ini, mungkin dia sudah anaknya 3. Anaknya, maaf, jantan semua udah 3 dah. Supaya aku kan anak jantan 3. Itu pasti wang tuanya berharap punya anak betino. Itu pengennya kan. Karena dia sudah 3 anaknya jantan. Ada peklah tepatan diberi oleh Allah Ta'ala rezeki, yaitu istrinya hamil lagi. Itu Masya Allah hayalannya anak betino. Karena dia sudah memiliki anak jantan semua. Sampai-sampai dibilang ada uang betino. Oh, ikut nengok poi kau ke beko kau, kata uang tua. Ikut anak kau betino. Sakit anak kau ke jantan. Sakit hatinya cakap. Nah, anakku betino kau sunya. Saking kan betul. Saking kan dia mengharapkan anak betino. Sampailah di USG. Kecitonya di USG bisa jadi botol, bisa jadi salah. Mungkin ketika itu tak bagaimana diprediksilah oleh dokter tu anak kau betino. Oh, gembiranya. Karena sesuai dengan harapannya. Tibalah berkuar-kuar dengan tetangga, anakku itu lahir betino-betino. Sampai pada waktunya anak ini ternyata dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala anak itu lahir jantan lain. Akhirnya bagaimana menangis dia, Bu, menjerit karena merasa tidak terima. Ini salah, Bu. Salah. Kita ini bukan harapan kita jantan betino. Yang penting kuncinya kita kalau punya anak soleh dan solehah. Ini kunci, Bu. Jangan kita seolah-olah berharap. Karena ini adalah haknya Allah. Kita tak bisa apa-apa. Kita hanya bisa berusaha dan berikhtiar. Tapi Allah yang menentukan. Kita hanya bisa berencana, Allah yang mentakdirkan. Jadi oleh karena itu, di saat itu jangan kita merasa menyesal, menyalahkan. Akhirnya dia tak sayang kepada anaknya karena tak sesuai dengan harapannya. Ini salah besar karena yang diharapkannya tak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ini salah. Jadi yang kita inginkan adalah sesuai dengan doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Pendek. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniai aku ya Allah keturunan anak yang soleh. Inilah yang kita harapkan. Karena 3 amal ini terus mengalir kepada kita. Walaupun kita sudah rata dengan tanah, tulang belulang kita sudah hancur di dalam tanah. Tapi pahala masih tetap mengalir kepada kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan ketiga ini bisa kita dapatkan di dunia ini. Sehingga kita di akhirat tetap mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kekuasaan yang berkah ini jangan dianggap punya kekuasaan. Tak, belum tentu. Kekuasaan yang berkah
adalah kekuasaan yang bisa membawa dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaannya dia bisa menolong orang lain. Dengan kekuasaannya dia bisa membantu sang yang lemah. Inilah kekuasaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak Buya, untuk bekal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu